Lastri di depan tendanya lagi duduk. Dan anehnya, Lastri itu mencakar-cakar tanah. Nah, pas Pipin ini selesai buang air kecil, dia mau balik ke tenda, tiba-tiba langkahnya terhenti karena dia ngedengar Sulastri lagi menyanyikan sebuah tembang. Tak lelo, 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 ledo. Dan tiba-tiba Lastri ini menangis sambil bernyanyi. Dan air matanya adalah darah. Kali ini ada satu cerita, kiriman dari Mas Farid yang ada di Cirebon. Dia menceritakan tentang satu kisah pendakian di Gunung Ciremai via jalur Palatungan. Dan sebelum saya masuk ke ceritanya, saya ingin mengucapkan terlebih dahulu terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung, berkunjung ke channel ini, dan buat teman-teman yang sudah like, sudah komen, dan share video-video dari channel ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga semua kebaikan teman-teman dibalas dengan sesuatu yang lebih besar dan lebih bermanfaat. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Cerita diawali dari 4 orang sahabat yang pada saat itu lagi nongkrong di sebuah angkringan, tempat mereka biasa nongkrong. Ada 2 cowok, ada 2 cewek. Ada Andre, Denny, Pipin, dan Rizka. Mereka bersahabat sudah cukup lama dan mempunyai satu kesamaan hobi, yaitu mendaki gunung. Di angkringan tersebut, mereka berempat sedang merencanakan untuk melakukan pendakian ke Gunung Ciremai via jalur Palatungan. Dan setelah mereka di situ ngobrol, disepakati mereka akan berangkat pada hari Kamis pagi. Karena kebetulan rumah mereka, alamat mereka berdekatan, satu perumahan, dan jaraknya itu ke Gunung Ciremai, ke base camp itu nggak begitu jauh. Akhirnya mereka sepakat untuk berangkat hari Kamis. Singkat cerita, hari Kamis tiba, di mana itu adalah hari pendakian. Mereka semua berkumpul di rumahnya Pipin, dicek lagi peralatan, perlengkapan, logistik yang akan mereka bawa ke Ciremai. Setelah dirasa cukup, komplit, lengkap, mereka langsung gas berangkat menuju ke base camp Gunung Ciremai. Singkat cerita, mereka sampai di base camp. Denny, Andre, Rizka, dan Pipin melakukan simaksi di pos perizinan. Seperti biasa, mereka meninggalkan KTP, mereka meninggalkan surat sehat, dan lain sebagainya. Setelah simaksi beres di pos perizinan itu, mereka duduk-duduk dulu di salah satu warung yang ada di dekat base camp buat ngopi. Di situ mereka ngopi, di situ mereka makan. Setelah dirasa cukup istirahatnya dan badan udah enteng, mereka langsung masuk ke jalur pendakian. Perjalanan mereka dari base camp sampai di pos 1 Cigowong lancar-lancar aja. Nggak ada hambatan sama sekali. Akhirnya mereka sampai di Cigowong, itu udah jam 1 siang. Mereka berempat memutuskan untuk langsung patas tancap menuju ke pos 2 Kuta. Singkat cerita, mereka sampai di pos 2 Kuta. Di situ Andre sebagai leader memutuskan buat break ya, berhenti bentar buat ngupi-ngupi di situ. Akhirnya teman-temannya setuju, mereka berhenti di situ istirahat, ngeluarin kompor portable, ngerebus air, bikin kopi, ngobrol-ngobrol di situ. Setelah dirasa cukup istirahatnya, karena waktu udah nunjukin jam 4 sore, mereka berempat mutusin buat ngelanjutin perjalanan menuju ke pos 3, Pangguyangan Badak. Sesampainya di Pangguyangan Badak, tiba-tiba mereka melihat ada seorang cewek yang lagi duduk sendirian di bawah pohon besar. Di situ ada plang ya, Pangguyangan Badak. Lah cewek itu pas di bawahnya, lagi duduk. Akhirnya mereka menyapa dan berkenalan dengan cewek itu. Namanya Sulastri. Jadi Sulastri ini cewek yang cantik ya, rambutnya panjang, dia pakai baju putih, pakai celana warna biru, dan tas kerilnya warnanya hitam. Di situ Andre nanya sama dia, sama Sulastri, "Mbaknya cuma sendirian?" "Iya mas, saya sendiri." "Wah, berani banget ya, naik gunung sendirian cewek." "Ah, udah biasa mas, saya sendiri." "Oh, udah biasa. Ya 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 ya. Gimana kalau ikut rombongan saya aja?" Andre menawarkan buat Lastri ini ikut sama rombongannya. "Bareng aja, biar rame-rame kan enak." "Mau muncak kan?" Tanya si Andre sama Lastri. "Iya, saya mau muncak." "Ayo bareng aja sama kita. Mau ya?"
Iya, terima kasih. Akhirnya, Lastri gabung sama rombongan mereka buat ngelanjutin perjalanan menuju ke pos 4 Arban. Tapi anehnya, Lastri ini minta jalan di urutan paling belakang ya. Di situ Andre bilang sama Lastri, "Jangan, Mbak. Mbak di tengah aja. Belakang biar si Denny yang jadi sweeper. Mbak kan cewek." Di situ Lastri nggak nangkepin apa yang Andre saranin. Lastri cuma gelengin kepala sambil tersenyum. Mereka jalan menuju ke pos 4 Arban. Agak cepat langkah mereka. Mereka bergegas karena waktu udah nunjukin jam 6 lebih. Udah masuk waktu maghrib. Sedangkan mereka itu punya rencana nanti di pos 4 di Arban itu mereka mau ngediriin tenda. Rencananya nginep di situ, baru besok pagi-pagi mereka ngelanjutin perjalanan menuju ke puncak. Singkat cerita, mereka sampai di pos 4 di Arban. Di situ Andre bilang sama teman-temannya buat ngediriin tenda. 2 tenda didirikan ya. 1 tenda buat Andre sama Denny dan 1 tenda lagi buat Pipin, Rizka sama Sulastri. Tapi Lastri itu menolak untuk tidur bersama Pipin dan Rizka. Dia lebih memilih ngediriin tenda sendiri di situ. Akhirnya Andre pun ya udah nggak apa-apa lah Pin. Mungkin masih malu dia sama kita. Jadi canggung, biar dia ngediriin tenda sendiri aja lah, nggak apa-apa. Hanya Pipin, oh iya, ya udah nggak apa-apa. Setelah itu mereka ngeluarin logistik. Di situ mereka masak. Setelah masak mereka makan malam. Setelah itu mereka masuk ke tenda masing-masing buat tidur. Karena waktu udah nunjukin jam setengah 11 malam. Sedangkan mereka besok harus bangun pagi-pagi habis subuh biar cepat bisa langsung summit ke puncak. Nah, di dalam tenda, sebelum Pipin sama Rizka tidur, mereka berdua sempat ngobrol. Di situ Pipin nanya ke Rizka, Kak, kamu ngerasain ada yang aneh nggak sih sama Lastri?" "Aneh gimana?" jawab si Rizka. "Tadi pas kita masak, dia nggak ikut makan kan?" "Ya barangkali dia udah makan sendiri di tendanya." Enggak cuma itu Kak, aku ngerasain. Pas kita ketemu pertama, kenalan, di pos 3 di Pangguyangan Badak, aku ngerasa pas salaman sama dia kok ini ya, dingin banget." "Halah Pin, namanya aja di gunung, ya dingin lah, tangan kamu aja dingin." "Bukan Kak, beneran ini dinginnya beda." Udah gak ada yang aneh sama Lastri, dia juga udah tidur kali. Yuk kita tidur, besok kan mau bangun pagi-pagi, kita mau muncak." Akhirnya Pipin nurut apa yang diucapin sama Rizka barusan buat langsung tidur aja. Dan singkat cerita, waktu menunjukkan jam 1 dini hari. Pipin kebangun karena dia kebelet pengen buang air kecil. Dia bangun, di situ dia ngelihat Rizka tidurnya ngorok, kelihatan capek banget. Akhirnya Pipin yang tadinya niatnya mau ngebangunin Rizka buat nemenin dia buang air kecil nggak jadi karena kasihan sama temennya itu. Akhirnya Pipin ambil headlamp, dia mau buang air kecil sendiri. Pipin jalan menuju keluar tenda. Dan sebelum Pipin sampai di luar tenda, masih kepalanya di pintu tenda, tiba-tiba dia ngelihat Lastri di depan tendanya lagi duduk. Dan anehnya, Lastri itu mencakar-cakar tanah. Dek, di situ Pipin mulai agak merinding ya. Dilihatin lagi Lastri. Wah bener, Lastri lagi nyakar-nyakar tanah. Dan tiba-tiba Lastri menatap tajam ke arah Pipin. Dek! Pipin langsung kaget di situ. Astagfirullahaladzim. Tapi Pipin berusaha buat gak panik. Dia berusaha buat tenang, mengendalikan situasi. Dia coba menyapa Lastri di situ. "Kok belum tidur, Mbak?" Lastri cuma menyeringai ke arah Pipin. Pipin ngebatin, bodo amat ah. Yang penting aku pipis. Walaupun dengan perasaan yang merinding, gak karuan perasaannya bertanya-tanya Sulastri itu lagi ngapain. Pipin tetap jalan ya, nyari semak-semak buat dia buang air kecil. Nah pas Pipin ini selesai buang air kecil, dia mau balik ke tenda, tiba-tiba langkahnya terhenti karena dia ngedengar Sulastri lagi menyanyikan sebuah tembang. Tak lelo, 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 ledo. Dek, jantung Pipin kembali berdegup dengan sangat kencang. Keringat dingin mulai membanjiri sekujur tubuhnya si Pipin. Wah, ini ada yang gak beres bener sama Sulastri. Dan tiba-tiba Pipin nyium aroma melati yang sangat wangi.
Pipin benar-benar ketakutan pada waktu itu. Akhirnya Pipin jalan, walaupun dengan perasaan yang gak karuan ya, dia jalan melewati Sulastri yang ada lagi duduk kayak tadi di depan tendanya. Pipin agak cepat langkahnya, masuk langsung ke dalam tendanya. Dia berusaha buat ngebangunin Rizka. Rizka. Apa sih, Pin? Apa? Kak, bangun. Aku ngantuk. Rizka itu benar-benar gak mau dibangunin karena mungkin saking kecapeannya Rizka. Akhirnya Pipin masuk lagi ke sleeping bag ya. Berusaha buat tidur lagi, buat merem. Pas dia baru aja menjamin matanya, dia ngedenger lagi. Talelo, lelo, ledong. Suara tembang itu semakin mendekat ke tendanya Pipin. Akhirnya Pipin dengan perasaan yang sangat takut, dia nekat keluar tenda. Dia mau nekatlah ngebentak Lastri buat nyuruh dia diem. Akhirnya Pipin ini keluar tenda dan tiba-tiba dia ngelihat Sulastri di depan tendanya. Tapi penampilannya sudah sangat berubah. Lastri yang tadinya pakai baju putih, celana biru, rambutnya panjang, cantik banget, udah berubah menjadi sosok yang sangat menyeramkan. Rambutnya panjang tapi kumel ya, wajahnya pucat, dan bajunya menggunakan jubah berwarna putih yang sangat lusuh, sangat kotor. Pipin semakin ketakutan di situ, kakinya bergetar. Setelah apa yang dia lihat sekarang, Pipin menatap ke arah Lastri dan Lastri menatap tajam ke arah Pipin. Dan tiba-tiba Lastri ini menangis sambil bernyanyi. Dan air matanya adalah darah. Akhirnya Pipin balik ke tenda. Dia langsung masuk ke dalam sleeping bag, berusaha buat tidur lagi, menjamin matanya. Dan tiba-tiba, Pipin, bangun Pin. Bangun, kamu kenapa Pin? Kamu kenapa? Pipin bangun. Kaget Pipin. Loh, kok Rizka ngebangunin? Ternyata semua yang dialami Pipin barusan itu cuma mimpi. Ternyata aku cuma mimpi, Riz. Aku cuma mimpi. Emang kamu mimpi apa sih? Sampai tadi goyang-goyang gini badannya, aku kan takut. Makanya aku langsung bangunin. Pas ini udah jam 5 kurang seperempat. Ayo bangun, subuhan dulu. Habis ini sarapan, terus langsung kita jalan summit ke puncak. Dan tiba-tiba habis Rizka bilang kayak gitu, Rizka ngedenger sama Pipin dari luar. Ada rame-rame sih. Ada apa? Akhirnya keluar si Rizka sama Pipin dari tendanya. Ternyata si Denny sama Andre lagi ngeributin sesuatu. Disamperin sama Pipin sama Rizka. Kalian ngapain sih? Tuh lihat. Loh, kok gak ada? Ternyata tenda dari Sulastri udah gak ada di situ, udah hilang. Mereka berempat bingung, bertanya-tanya dalam hati, kemana Sulastri? Kok tiba-tiba ngilang? Di situ Andre nyoba nenangin ketiga temennya. Udah nggak usah dipikirin. Paling Lastri itu udah jalan ya, udah menuju puncak sendiri. Karena niat dia kan emang solo hiking. Kita kan ketemu cuma di jalan, udah biarin aja. Ntar paling kita ketemu di puncak. Ya udah, kita sholat subuh dulu yuk. Setelah sholat subuh, kita langsung sarapan ya. Terus ngelanjutin jalan biar nggak kesiangan summitnya. Akhirnya di situ mereka berempat sholat subuh, mereka bikin sarapan dan lanjut jalan menuju ke puncak. Singkat cerita, mereka berempat sampai di puncak. Mereka seneng banget udah sampai puncak. Suasananya lagi ramai, banyak pendaki lain juga yang summit pada waktu itu. Mereka langsung selfie, foto-foto ya, minta difotoin sama yang lain juga mereka berempat. Dan tiba-tiba si Rizka ini bilang sama Andre, nanya ke Andre, kok Sulastri gak ada ya di sini ya? Apa dia nggak muncak ya Andre ya? Ya mungkin nggak jadi muncak, jawab si Andre. Paling turun tadi karena nggak ada kan dari tadi. Kalian ada yang lihat ya? Si Andre nanya ya sama temen yang lain. Nggak ada yang lihat mereka. Berarti Sulastri itu turun, kata si Andre sama teman-temannya. Akhirnya ya udah, mereka nggak begitu mikirin ya.
Setelah puas di puncak, menikmati semua keindahan yang ada di puncak, mereka udah puas foto-foto, udah ngobrol di situ. Akhirnya mereka balik ya, turun menuju ke pos 4. Mereka bakal kemas-kemas karena tenda kan ditinggal tadi di pos 4 di Arban. Setelah itu mereka bakal langsung ke base camp ya, buat balik, buat pulang. Gak begitu lama mereka sampai di pos 4 ya, pos Arban yang mereka ninggalin tenda di situ. Akhirnya tenda dikemasin, barang-barang semua dimasukin ke keril, mereka langsung cabut ya, jalan buat pulang, turun. Singkat cerita, mereka sampai di pos 3 Pangguyangan Badak. Waktu udah nunjukin jam 6 sore. Akhirnya Andre bilang sama ketiga temennya buat break dulu bentar di situ, buat minum. Capek banget katanya si Andre ini. Akhirnya ketiga temennya setuju, mereka duduk di situ. Mereka ngobrol, ngalor ngidul ya sambil nunggu waktu maghrib ini lewat, baru mereka akan melanjutkan perjalanan buat turun lagi. Nah pas mereka ini lagi asik banget ngobrol, tiba-tiba mereka itu seperti mencium. Andre yang pertama bilang sama teman-temannya, kalian nyium sesuatu nggak? Iya, ternyata ketiga temannya itu juga mencium sesuatu itu. Dan setelah berusaha diendus lagi sama mereka berempat, ternyata itu adalah bau darah yang sangat anyir. Andre bilang sama teman-temannya, bener ini bau darah ya, ini bau darah ya. Iya bener Dre, amis banget. Shh. Andre berusaha bilang sama teman-temannya dengan berbisik, ada yang nggak beres nih, ada yang nggak beres di sini. Ayo kita cabut aja, kita cabut pelan-pelan ya, pelan-pelan, jangan lari, jangan lari. Akhirnya mereka berempat ngendap-ngendap ya dari wilayah situ, area situ di Pangguyangan Badak. Mereka jalan turun berempat, dan di tengah perjalanan mereka turun menuju pos 2 Kuta, bau darah itu masih terus mengikuti mereka. Wah ini gak beres nih, kayak ada yang ngikutin kita, kata si Andre sama teman-temannya. Teman-temannya pun panik kan, apalagi yang paling belakang si Denny. Akhirnya Denny bilang, Dre, aku takut di belakang. Shh, udah tenang aja, tenang, yang penting kita agak cepet, udah agak jauh nih dari pos 3. Andre bilang gitu sama temen-temennya. Mereka terus tuh jalan, mereka akhirnya sampai di pos 2 Kuta. Nah di pos 2 mereka nggak berhenti ya, karena mereka panik, mereka ngerasa takut. Akhirnya Andre bilang kan sama temen-temennya, udah kita langsung aja, kita turun aku udah nggak bisa nih, udah nggak takut aku. Andre bilang gitu. Dan teman-teman yang lain setuju buat langsung aja, nggak usah berhenti, nggak usah break-breakan, langsung aja patas menuju base camp. Mereka jalan lagi dan tiba-tiba langkah mereka terhenti. Mereka berempat seperti mendengar sesuatu. Dan Denny yang jalan paling belakang nanya ke teman-temannya, guys, kalian dengar nggak barusan? Dan si Andre ini ngejawab, iya dengar, tapi dengan suara yang pelan. Udah, shh. Ternyata mereka itu ngedengar ada suara orang nangis sambil bernyanyi, persis seperti yang didengar sama Pipin di mimpinya. Pipin di situ kaget kan, kok sama dengan mimpiku kemarin, batin si Pipin. Tak lelo 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 ledo. Pipin kakinya gemeter. Dia berat banget mau ngelanjutin langkah kakinya, padahal posisinya di depan Denny. Sampai Denny itu bilang, Pipin, ayo lanjut jalan. Iya Den. Akhirnya mereka lanjut jalan tuh berempat. Nah belum sampai mereka itu di pos 1 ya, itu dari pos 2 mau ke pos 1, belum sampai ke pos 1. Di tengah perjalanan mereka menuju ke pos 1, tiba-tiba Andre ini bilang sama mereka, stop. Teman-temannya kan berhenti. Ada apa Andre? Kata si Denny. Andre cuma bilang, tolong kalian jangan lari habis ini ya. Tolong apapun yang terjadi, kita jalan saling pegangan tangan, jangan ngelirik ke arah kanan, kata si Andre. Loh emang kenapa Andre? Kata Denny. Kamu nurut aja. Udah kamu nurut aja. Semuanya nurut sama aku. Akhirnya teman-temannya setuju ya, buat gak nengok ke kanan, entah itu ada apa. Mereka jalan kayak gini, pegang-pegangan bau. Andre paling depan, Denny paling belakang. Mereka natepnya ke arah kiri ya, ke arah kiri sambil kayak gini,
natepin arah depan biar gak jatuh ke jurang yang ada di sebelah kiri. Mereka jalan terus dan si Pipin ini penasaran. Akhirnya Pipin ini nengok ke arah kanan. Padahal Andre udah bilang jangan nengok ke arah kanan. Pipin nengok dan astagfirullahaladzim, ternyata ada sosok kuntilanak. Seperti yang Pipin lihat di mimpinya, sama persis. Sosok Sulastri yang berubah menjadi kuntilanak itu sama persis di situ. Pipin kaget, astagfirullahaladzim. Pipin berucapkan keras. Akhirnya mereka semua berhenti. Andre bilang, kan udah aku bilang jangan ke kanan. Akhirnya Andre ngajak lari semuanya. Mereka lari dengan trek yang turun kan, kakinya itu zigzag ya. Mereka turun sampai mereka itu nggak kerasa, mereka nggak minum sama sekali, lari terus sampai di base camp. Mereka berempat lega ya, udah sampai base camp. Akhirnya mereka langsung menuju ke salah satu warung yang ada di dekat base camp ya. Mereka mau makan, mau minum di situ. Mereka emang sepakat buat gak bilang sama pihak base camp kalau barusan mereka itu mengalami hal yang sangat menyeramkan. Buat mereka nggak perlu juga, ngapain kita, yang penting udah sampai di base camp, kita selamat. Akhirnya mereka makan, minum di warung itu. Setelah selesai, mereka ngelihat hasil foto mereka di puncak. Di situ mereka kaget. Hasil dari foto mereka ada yang berbeda. Pas mereka lagi di puncak, habis foto dilihat, hasilnya semuanya normal. Dan pas itu habis makan dicek, ada yang berbeda dari foto-foto mereka. Dan semua dari foto mereka ada sosok Sulastri di dalamnya. Kaget kan mereka di situ. Astagfirullahaladzim. Semua dari ponselnya Andre, Denny, terus Rizka, Pipin, semua HP mereka, ponsel mereka, foto yang dihasilkan dari HP mereka semua, ada sosok Sulastri di dalam foto mereka. Astagfirullahaladzim. Andre itu langsung menyebut, kok bisa ya ada fotonya Sulastri? Padahal mereka berempat nggak ketemu sama sekali di puncak sama Sulastri. Mereka bingung, mereka bertanya-tanya, sebenarnya Sulastri itu siapa? Akhirnya karena daripada penasaran, bertanya-tanya dalam hatinya, mereka berempat setelah membayar di warung itu langsung menuju ke base camp. Kebetulan di base camp itu banyak orang yang begadang, banyak orang melek. Andre langsung menghampiri orang-orang yang jaga base camp. Mas, saya mau nanya mas. Iya mas, mau nanya apa mas? Ini mas kenal ini nggak? Yang mana mas? Maksudnya ini mas, yang ini yang rambutnya panjang. Emang kenapa mas? Ini nggak ada mas. Pas kami foto tadi gak ikut foto. Ini di setiap foto yang kami ambil ada fotonya dia. Masa sih? Akhirnya kan ribut tuh di base camp, gaduh pada apaan sih? Akhirnya mereka semua di situ berkerumun kan. Ini HP-nya itu dijejer ya, HP mereka berempat dijejer, diliatin foto-fotonya sama pendaki-pendaki lain juga yang ada di base camp. Wah, lah emang tadi foto nggak ada, mas, nggak bareng foto sama dia? Nggak sama sekali. Setelah itu ada seorang dari base camp, dari ruangan base camp keluar. Ada apa? Ya, namanya Mas Anto. Ini mas, katanya tadi ini berempat foto nggak sama cewek ini. Terus ini di fotonya ada semuanya. Katanya setan ini. Wah, pada ketawa kan di situ. Akhirnya Mas Anto coba lihat. Diliatin kan sama Mas Anto ini. Mas Anto itu udah cukup senior ya di situ, udah lama. Diliatin sama Mas Anto. Diamatin sama dia fotonya. Wah, aku kenal ini. Aku kenal sama cewek ini, aku kenal. Loh, emang iya mas? Mas Anto kenal? Kata salah seorang pendaki di situ. Iya, sangat kenal. Aku sangat kenal. Bentar. Aku ambil sesuatu dulu ya. Akhirnya Mas Anto masuk lagi tuh ke ke base camp ya, ruangan yang ada di base camp, kantor. Dia balik, dia bawa kayak stop map, terus ditaruh di situ. Teman-teman yang lain yang di situ suruh ngelihat. Coba dilihat sama nggak fotonya yang di situ. Loh, iya mas. Nah, di stop map itu ternyata adalah pendaki yang hilang 10 tahun yang lalu. Namanya sama, Sulastri. Kaget kan mereka berempat, Denny, Andre, sama Pipin, Rizka. Kaget mereka. Astagfirullahaladzim. Jadi ini pendaki hilang mas, Sulastri.
Iya hilang, jasadnya nggak pernah ketemu sampai sekarang. Emang kalian lihat di mana? Anu mas, waktu kami mendaki juga kami udah ketemu sama dia di pos 3 mas, di Pangguyangan Badak. Oh di Pangguyangan Badak, kata Mas Santo. Ya udah kalian nggak usah panik, nggak apa-apa, kalian nggak usah panik. Ambil air wudhu aja, kalian ambil air wudhu sana. Ambil air wudhu, setelah itu kalian minum air putih itu ada galon ya, minum sendiri. Setelah itu kita ngobrol habis ini, kata Mas Anto. Akhirnya mereka nurut wudhu ya, mereka berempat wudhu. Setelah itu mereka minum. Denny sama Andre ngerokok juga buat nenangin ini ya, apa namanya, karena kepanikan dia. Setelah itu Mas Anto ngajak mereka ngobrol di ruangannya, di dalam ruangannya, di base camp. Mas Anto bilang, jadi Sulastri itu memang pendaki yang hilang 10 tahun yang lalu di Ciremai via Palatungan itu. Fotonya sama, namanya sama, tapi jasadnya emang gak pernah ketemu. Ada Mas Santo bilang, kalian benar ketemu di pos 3 Pangguyangan Badak. Iya mas, kemarin mas pas kami naik, kami ketemu di Pangguyangan Badak. Terus intinya diceritain lah semua, dari Sulastri yang ikut rombongan mereka, terus tiba-tiba hilang, terus sampai ada foto itu, dijelasin semua sama mereka. Akhirnya Mas Santo bilang sama mereka, udah gini aja ya, besok kalian mau langsung pulang atau gimana? Enggak mas, masih mau di sini, mau nginep mas, boleh nggak di base camp? Boleh silakan. Kebetulan saya mau minta tolong sama kalian, kalau nggak keberatan ya, kalau nggak gugup. Ada apa mas? Besok tolong salah satu atau salah dua dari kalian ikut ya, ikut sama saya dan tim SAR ya. Saya menghubungi tim SAR tadi barusan buat ke Pangguyangan Badak pos 3. Karena tadi setelah kalian ricu itu kan, saya ngubungin tim SAR. Barangkali nanti kita ngecek di sana, bisalah ketemu 10 tahun yang lalu walaupun itu tulang, kata Mas Anto kan, walaupun itu tulangnya Sulastri. Mungkin karena Sulastri ini meneror kalian tadi di jalur pendakian, itu mungkin bukan neror, dia itu cuma kasih kode sama kalian di pos 3 Pangguyangan Badak. Oke, bisa bantu saya besok, salah dua dari kalian, Mas Andre, Mas Denny bantuin saya. Ya mas, siap mas, nanti Mbak Pipin sama Mbak Rizka di sini aja ya, di base camp nunggu. Baik mas, siap mas. Akhirnya mereka nginep di situ. Singkat cerita, pagi tiba, mereka sarapan. Setelah itu Mas Anto, tim SAR, beberapa orang dari base camp, Denny sama Andre menuju ke pos 3 Pangguyangan Badak. Di pos 3 sampai di sana, akhirnya tim SAR ini nyari di mana lokasinya. Mas ketemu sama ini arwah, tanya arwahnya Sulastri, tanya tim SAR. Di sini Pak, di bawah pohon ini, di pelang itu Pangguyangan Badak. Akhirnya tim SAR itu agak turun ya di balik pohon itu, di situ dicari tuh. Kan semak-semak ya, udah nggak kelihatan lah itu jurang atau apa, karena saking ininya tebelnya semak-semak. Akhirnya mereka turun tim SAR tuh. Denny juga bantu ya sama Andre, Mas Santo dibantu. Setelah beberapa jam akhirnya memang ada tulang belulang manusia di situ. Dan ada juga di situ baju warna putih yang sudah sangat kotor ya, sudah sangat sobek-sobek. Ada celana warna biru dan ada tas keril hitam. Tasnya punya Sulastri pas mereka pertama ketemu di pos 3 Pangguyangan Badak. Akhirnya tulang belulang itu dikumpulin ya, jadi satu, dimasukin dalam kantong plastik, terus dibawa sama tim SAR, sama Mas Anto, sama Denny, Andre juga. Mereka langsung turun menuju ke base camp. Sampai di base camp, tim SAR ngebawa tulang belulang itu sama barang-barang yang mereka temukan, tas dan lain-lain ke rumah sakit buat pemeriksaan lebih lanjut. Setelah itu Mas Santo bilang sama Andre, Denny, Rizka, dan Pipin, terima kasih ya, berkat kalian jasad dari Sulastri yang hilang 10 tahun yang lalu bisa ketemu. Mudah-mudahan ini dibawa ke lab, dibawa ke rumah sakit, mudah-mudahan itu memang tulang belulangnya Sulastri. Terima kasih buat kalian ya, berempat, berkat kalian lah ini hilang udah lama. Itu madingnya ada, dilihat sama mereka. Wah, pendaki hilang di Ciremai, ada mading koran itu ya, 10 tahun yang lalu. Akhirnya mereka berempat pamit sama Mas Anto sama pendaki lain juga di situ buat pulang ke rumah. Dari cerita yang Mas Farid kirim, ceritanya itu berarti
Sulastri itu bukan meneror mereka. Sulastri itu justru minta bantuan nama mereka berempat, ngasih kode berinteraksi walaupun beda dimensi agar tulang belulangnya itu ditemukan, agar arwahnya itu bisa tenang. Dengan cara seperti itu berarti Sulastri memberi kode kepada mereka berempat, Andre, Denny, Rizka, sama Pipin. Cerita yang sangat menarik dan cukup menyeramkan yang dikirim sama Mas Farid. Terima kasih banget Mas Farid udah kirim-kirim cerita ini ke DM Instagram saya. Dan buat teman-teman yang punya cerita-cerita mistis pendakian ataupun kisah horor yang lain, bisa kirim-kirim ke DM Instagram saya yang udah saya tulisin lengkap di kolom deskripsi. Kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah bergabung, berkunjung di channel ini, udah like, udah komen, udah share video-video dari channel ini. Semoga semua kebaikan teman-teman dibalas dengan sesuatu yang lebih besar dan bermanfaat. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Terima kasih sekali lagi. Sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Saya Sukma Arya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lestari.